Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk. Kami juga mengundang Anda untuk melakukan telepon interaktif bersama kami dan mungkin bisa berbicara langsung dengan narasumber kami yang ada di studio. Dan kembali kepada Pak Arief, ini kalau misalnya kita melihat yang menggunakan medsos sepertinya mungkin yang jalur independen saja. Tapi apakah ini jadi salah satu kekuatan juga karena medsos tampaknya tanpa mengeluarkan banyak biaya seperti itu. Bagaimana juga dengan yang mereka memang lewat jalur parpol? Apakah menggunakan medsos ini memang jadi salah satu cara juga yang efektif seperti itu ya? Ya justru kekuatan yang di jalur parpol itu sebenarnya mereka udah punya struktur partai, udah punya orang-orang yang bergerak di lapangan. Ditambah dengan kalau menggunakan sarana sosial media itu kan tambah kuat sebenarnya. Kalau sarana yang udah ada tuh bisa digerakkan, struktur partai yang ada digerakkan untuk memanfaatkan sosial media kan lebih dahsyat sebenarnya dibandingkan dengan jalur independen yang harus dibentuk dari nol gitu di situ. Berarti sebenarnya ini bisa dua-dua dimanfaatkan bisa ya? dua-duanya Partai politiknya dan juga media sosialnya. Ya. Tapi perbedaannya gini, ada dua perbedaan. Kalau yang di jalur independen biasanya orang tergerak. Karena masyarakat yang bergeraknya gitu. Tapi kalau jalur parpol kan instruksional dari atas gitu di situ. Oh oke, pendekatannya ke masyarakat juga memang agak sulit ya kalau parpol seperti itu, ada batasan. Di sini kecuali kalau di tingkat parpolnya kekuatan relawannya kuat di situnya. Oke, baik. Saya ke Mas Alip lagi, Mas Alip. Mengenai kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Sukahaji Lulung ini sejauh ini apa saja? Kalau mungkin selain mengumpulkan KTP dan dukungan bagi Haji Lulung sendiri, adakah kemudian kegiatan lain yang dilakukan lewat media sosial, Mas? Ya, saya ingin menanggapi tadi Bapak pengamat media sosial mengatakan bahwa Pak Haji Lulung lewat jalur independen, bahwa itu tidak benar, bahwa perlu diketahui Pak Haji Lulung adalah salah satu kader partai yang hari ini diutus oleh kubu Jan Farid, bahwa hari ini Pak Haji Lulung belum memutuskan untuk bicara tentang dia independen, tapi teman-teman relawan ini tidak terlepas maupun itu dia jalur independen ataupun dari partai, ini kita tetap bekerja. Gitu. Berarti saya mau konfirmasi Haji Lulung sendiri melalui jalur independen atau partai? Ya, dia masih berharap, maksudnya dalam artinya kita semua tidak berpikir bahwa Haji Lulung nanti itu lewat mana dia akan bertarung dalam kancah 2017 nanti. Tapi kita memastikan bahwa kita orientasi kita hari ini kerja politik aja dahulu, gitu Pak. Artinya dia bisa adalah kader partai, bukannya dari independen yang dialami oleh incumbent ini, Mbak. Oke, apa saja kegiatannya, Mas? Ya, kegiatannya dari kemarin kita sudah lakukan adalah roadshow dari kampung ke kampung, dari yang ke gang, dari rumah ke rumah, dari pasar ke pasar, mungkin itu Mbak. Nah ini kalau yang kita ketahui, koreksi jika salah, ini kalau teman-teman Sukahaji Lulung ini lewat media sosial Path. Alasan untuk memilih, kebanyakan mungkin memilihnya Twitter seperti itu. Ada alasan tersendiri tidak untuk memilih media sosial apa? Apakah lebih banyak pendukungnya atau seperti apa, Mas Alip? Ya, dari semua lini kan teman-teman ini jalan. Dari udara, laut, dan darat, gitu Mbak. Artinya kan pada awal tadi saya katakan bahwa media sosial dari mulai Instagram, Facebook, dan Twitter dan sebagainya itu tetap kita mainkan. Ya lagi-lagi saya katakan ini bukannya nanti kemudian kita jalankan sebagai black campaign, justru sebagai bentuk edukasi kemudian tidak kepada masyarakat tadi lebih yang lebih secara personal, lebih dikenal secara personal buat kandidat kita gitu Mbak. Oke, Mas Alip, tadi Anda katakan Haji Lulung sendiri belum memutuskan ya melalui jalur independen ataukah melalui partai yang saat ini mendukung Haji Lulung yaitu P3. Bagaimana koordinasi teman-teman Sukahaji Lulung ini dengan partai pendukung Haji Lulung sejauh ini? Ya, komunikasi kita tetap lancar, maksudnya dia kalau saya katakan ya dia kader partai, bisa saja nanti dari akhir partai dari dia berkoalisi dengan partai lain gitu Mbak. Kan masih ada celah beberapa bulan lagi kan bisa sangat tidak mungkin nih bakal terjadi koalisi dalam tubuh partai masih akan dia bisa lakukan itu Mbak. Dari teman-teman Sukahaji Lulung ini tentu kalian membuat tim karena untuk mencegah juga mungkin ada konten-konten yang mungkin jadinya black campaign atau ada konten-konten yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman relawan Sukahaji Lulung untuk meredam hal seperti itu? Ya.
Mbak, putus-putus Mbak. Iya. Apa yang dilakukan oleh tim relawan Suka Haji Lulung untuk meredam jika ada konten-konten yang mungkin black campaign sifatnya atau yang tidak bertanggung jawab seperti itu? Ya. Kalian pasti membentuk tim. Apa yang dilakukan untuk mengcounter hal-hal itu? Halo? Ya, Ya. strategi kita cuma sederhana Mbak. Santun dan ramah dan kerjakan yang baik, itu Mbak. Ya, yang tidak baik kita lawan yang baik, gitu Mbak. Artinya kita tidak harus mengikuti yang tidak baik pula, gitu Mbak. Oke, baik. Mas Alif, kami kembali ke studio dulu bersama Mas Arief. Mas Arief, ini tadi kan kalau kita dengarkan sebenarnya ada pemilihan media sosial juga yang digunakan oleh teman-teman Suka Haji Lulung ini dibandingkan dengan teman-teman pendukung gubernur atau calon gubernur lainnya begitu. Memang pemilihan media sosial itu juga apakah memang cukup penting atau sebenarnya kalau figurnya ini udah benar-benar yang difavoritkan mau lewat media sosial apapun begitu itu pasti banyak aja pendukungnya pasti gitu ada ya? pendukungnya. Atau memang pemilihan media sosial itu juga penting? Pemilihan media sosial juga penting. Kalau kita ngelihat di Indonesia tuh kayaknya untuk ada dua kategori, yaitu ada messenger, ada sosial medianya, sosial networknya gitu. Kalau messenger tuh misalnya kita sekarang tuh yang paling favorit tuh BBM, Oke. terus WhatsApp. Nah, masuk nanti ke yang lainnya gitu. Sedangkan yang paling favoritnya untuk yang ininya, untuk yang sosial networknya yaitu ada Facebook. Ada Twitter. Nah, di situ tinggal pilih mana aja gitu. Karena penggunanya sendiri ya di situ gitu. Kalau misalnya kalau udah masuk ke ya bagian yang bawah kayak ada pet Instagram gitu kan itu bermain di tingkat foto gitu di situ. Bukankah tergantung isu yang diangkat juga? Artinya Ya, sekarang kreativitas relawan ya? Ya, isunya juga benar, tapi kan sekarang pengguna sosial yang target terbanyak tuh yang di mana gitu. Baru kita bicara mengenai isunya. Oke. Nah, kalau kita bermain di tingkat sosial media yang tadinya penggunanya kecil, ya siapa juga yang ini gitu yang Nah, ini akan jadi bagaimana sasarannya. teman-teman relawan ini yang memanfaatkan media sosial untuk bisa masuk kepada orang-orang yang akan memilih. Misalnya kalau tadi Pak Arief bilang lewat BBM, mungkin berarti lewat broadcast message seperti itu. Nah, itu kan kadang ada yang sifatnya ada orang yang mungkin tidak mau merasa ingin memilih malah mengganggu. Nah, itu bagaimana tim relawan ini mengatur hal tersebut? Ya, biasanya gini. Pada umumnya kalau semacam BBM itu yang paling mudah kan broadcast itu. Broadcast massal kan truk. Iya, tapi kan itu ganggu. Ini saya nggak mau pilih ini. Nggak ini. Ganggu banget ini calon yang ini. Iya. Terus yang strategi keduanya membuat grup. Ya, membuat grup tapi kan kapasitasnya kan juga kecil, terbatas. Tapi yang kayak WhatsApp kan kapasitasnya besar gitu. Jadi kayak gitu. Kalau kayak di Facebook ya itu kan kelihatan lah. Yang terutama yang saya mati untuk saat ini kayak di Facebook tuh yang pembuat trendsetternya, influencernya. Influencernya orang yang mengutarakan pendapat itu kan akhirnya diteruskan istilahnya kalau di Facebook atau di retweet di Twitter itu akan berantai gitu informasi itu. Jadi siapa influencer yang ada di situnya? Jadi kalau hanya relawan yang tidak ada influencer yang orang-orang yang diperhitungkan, ya itu sia-sia juga gitu di situ. Mas Arief, kita kan dari tadi ini berbicara bahwa memang media sosial ini adalah salah satu upaya atau cara yang paling efektif untuk berkampanye, kemudian menarik banyak minat massa begitu. Apa bedanya sih sebenarnya dengan kampanye yang turun ke jalan? Toh itu kan juga bertemu langsung dengan masyarakat, bisa menyampaikan mempengaruhi masyarakat secara langsung begitu dibanding media sosial? Pertama kita lihat dari segi efektivitas dan biaya ya. Sekarang dengan hanya kita menulis hanya 2 menit, itu kan kalau kita punya follower misalnya 10.000 orang, itu kan langsung tersebar masif ya, langsung kepada 10.000. Bayangkan kalau kita sekarang masuk ke Tanah Abang belum tentu ketemu 100 orang. Dengan waktu 3 jam gitu. Itu dari segi waktu dengan biayanya gitu di situ. Sangat masif, lebih masif begitu. Tapi kan isu di media sosial itu juga sensitif loh Mas. Artinya orang juga bisa dengan mudah melempar isu negatif atau tadi Cakri bilang black campaign. Itu yang dengan mudah juga bisa menjatuhkan kandidat. Kebanyakan black campaign juga beredarnya justru melalui media sosial. Benar. Jadi ada segi positif dengan negatifnya. Dan black campaign juga banyak juga para relawan yang tidak mengerti undang-undang ITE sehingga bisa terjerat hukum juga gitu. Karena mereka misalnya gambar-gambar tuh diganti di apa sekarang kayak contoh yang terbaru kan gambar anak seorang artis diganti kata-katanya mendukung ini ya akhirnya kan bermasalah secara hukum juga gitu. Kayak black campaign kayak gitu ya
para relawan seharusnya menyadari bahwa itu ada undang-undang yang bisa menjerat mereka secara pidana juga gitu di situ. Oke, baik. Kita bisa kembali lagi ke Mas Alip nih ya. Mas Alip masih bersama kami kan ya, Mas? Iya, siap. Iya, Masih, Mbak. Mas Alip, kalau Ya. tadi sempat Pak Arief bilang harus ada influencer sebenarnya atau orang yang bisa menggerakkan juga masyarakat untuk memilih. Nah, kalau dari teman-teman dari relawan Suka Haji Lulung ini ada yang sudah dipilih sebagai influencernya kah, sebagai sosok yang bisa merekrut lebih banyak pendukung seperti itu? Ya, pastinya sudah ada. Kita bagi-bagi divisi, berbidang-bidang, semua itu sudah bergerak. Bagaimana itu bisa meyakinkan melalui medsos, melalui turun langsung ke konsolidasi ke bawah. Artinya ini semua kita kesinambungan gerakan di medsos maupun gerakan yang nyata. Begitu, Mbak. Artinya ini tidak menjadi kesatuan semuanya. Artinya tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang dibuat-buat. Artinya semua apapun menjadi gerakan kita yaitu yang ada di medsos gitu. Bahwa nanti medsos itu kita telah diberi oleh Pak Haji dipergunakan sebaik-baiknya, jangan kemudian ini bisa justru merugikan relawan sendiri maupun nama Pak Haji itu sendiri. Artinya lebih kecondong adalah lagi-lagi dikatakan adalah pendidikan dan pada masyarakat mungkin. Oke, baik. Mas Alip, teman-teman Suka Haji Lulung turun ke jalan juga kah atau memang cuma hanya melalui media sosial saja? Dan rasanya memang lebih mudah melalui media sosial kah atau sama saja? Ya, ini kan semua ada keterkaitan antara media sosial. Hari ini kan bagaimanapun juga kan sangat pesat ya peran media sosial terhadap isu berita maupun apalagi mendekati kampanye, Mbak. Ya, artinya teman-teman ini tetap bergerak antara media sosial maupun di tingkatan-tingkatan gerakan-gerakan yang nyata, misalnya gerakan konsolidasi yang dibangun ini, Mbak. Oke, baik. Kita akan jeda dulu, namun kita tetap mengajak Anda pemirsa untuk berpartisipasi untuk melakukan telepon interaktif dan nomor teleponnya sudah tersedia di layar kaca Anda. Kami akan kembali sesaat lagi. Oke, Mas Alip, tadi Anda katakan Haji Lulung sendiri belum memutuskan ya melalui jalur independen ataukah melalui partai yang saat ini mendukung Haji Lulung yaitu P3. Bagaimana koordinasi teman-teman Suka Haji Lulung ini dengan partai pendukung Haji Lulung sejauh ini? Ya, komunikasi kita tetap lancar, maksudnya dia seperti kalau saya katakan ya dia kader partai, bisa saja nanti dari akhir partai dari dia berkoalisi dengan partai lain gitu, Mbak. Kan masih ada celah beberapa bulan lagi kan bisa sangat tidak mungkin nih bakal terjadi koalisi dalam tubuh partai mana saja akan dia bisa lakukan itu, Mbak. Dari teman-teman Suka Haji Lulung ini tentu kalian membuat tim karena untuk mencegah juga mungkin ada konten-konten yang mungkin jadinya black campaign atau ada konten-konten yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman relawan Suka Haji Lulung untuk meredam hal seperti itu? Ya. Mbak, putus-putus, Mbak. Iya. Apa yang dilakukan oleh tim relawan Suka Haji Lulung untuk meredam jika ada konten-konten yang mungkin black campaign sifatnya atau yang tidak bertanggung jawab seperti itu? Ya. Kalian pasti membentuk tim. Apa yang dilakukan untuk mengcounter hal-hal itu? Halo, ya. Strategi kita cuma sederhana, Mbak. Santun dan ramah dan kerjakan yang baik, itu, Mbak. Ya, yang tidak baik kita lawan yang baik, gitu, Mbak. Artinya kita tidak harus mengikuti yang tidak baik pula, gitu, Mbak. Oke, baik. Mas Alip, kami kembali ke studio dulu bersama Mas Arief. Mas Arief, ini tadi kan kalau kita dengarkan sebenarnya ada pemilihan media sosial juga yang digunakan oleh teman-teman Suka Haji Lulung ini dibandingkan dengan teman-teman pendukung gubernur atau calon gubernur lainnya begitu. Memang pemilihan media sosial itu juga apakah memang cukup penting atau sebenarnya kalau figurnya ini udah benar-benar yang difavoritkan mau lewat media sosial apapun begitu itu pasti banyak aja pendukungnya, iya, pasti gitu ada ya? pendukungnya atau memang pemilihan media sosial itu juga penting? Yang pembuat trendsetternya, influencernya. Oke. Influencernya, orang yang mengutarakan pendapat itu kan akhirnya diteruskan istilahnya kalau di Facebook atau di retweet di Twitter. Itu
itu akan berantai gitu itunya informasi itu. Jadi siapa influencer yang ada di situnya? Harus Jadi ada kalau sosok. hanya relawan yang tidak ada influencer yang orang-orang yang diperhitungkan, ya itu sia-sia juga gitu di situ. Mas Arief, kita kan dari tadi ini berbicara bahwa memang media sosial ini adalah salah satu upaya yang atau cara yang paling efektif untuk berkampanye, kemudian menarik banyak minat massa begitu. Apa bedanya sih sebenarnya dengan kampanye yang turun ke jalan? Toh itu kan juga bertemu langsung dengan masyarakat, bisa menyampaikan mempengaruhi masyarakat secara langsung begitu dibanding media sosial. Pertama kita lihat dari segi efektivitas dan biaya ya. Sekarang dengan hanya kita menulis hanya 2 menit, itu kan kalau kita punya follower misalnya 10.000 orang, itu kan langsung tersebar. Masif ya, langsung kepada 10.000. Bayangkan kalau kita sekarang masuk ke Tanah Abang belum tentu ketemu 100 orang. Dengan waktu 3 jam gitu. Itu dari segi waktu dengan biayanya gitu di situ. Sangat masif, lebih masif begitu. Tapi kan isu di media sosial itu juga sensitif loh Mas. Artinya orang juga bisa dengan mudah melempar isu negatif atau tadi Cakri bilang black campaign. Itu yang dengan mudah juga bisa menjatuhkan kandidat. Kebanyakan black campaign juga beredarnya justru melalui media sosial. Benar. Jadi ada segi positif dengan negatifnya. Dan black campaign juga banyak juga para relawan yang tidak mengerti undang-undang ITE sehingga bisa terjerat hukum juga gitu. Karena mereka misalnya gambar-gambar tuh diganti di apa sekarang kayak contoh yang terbaru kan gambar anak seorang artis diganti kata-katanya mendukung ini, ya akhirnya kan bermasalah secara hukum juga gitu. Kayak black campaign kayak gitu, ya para relawan seharusnya menyadari bahwa itu ada undang-undang yang bisa menjerat mereka secara pidana juga gitu di situ. Penting. Pemilihan media sosial juga penting. Kalau kita ngelihat di Indonesia tuh kayaknya untuk ada 2 kategori, yaitu ada messenger, ada sosial medianya, sosial networknya gitu. Kalau messenger tuh misalnya kita sekarang tuh yang paling favorit tuh BBM. Terus WhatsApp. Nah, masuk nanti ke yang lainnya gitu. Sedangkan yang paling favoritnya untuk yang ininya, untuk yang social networknya yaitu ada Facebook, ada Twitter. Nah di situ tinggal pilih mana aja gitu. Karena penggunanya sendiri ya di situ gitu. Kalau misalnya kalau udah masuk ke ya bagian yang bawah kayak ada pet Instagram gitu kan itu bermain di tingkat foto gitu di situ. Bukankah tergantung isu yang diangkat juga? Artinya ya, sekarang, kreativitas relawan ya? Ya isunya juga benar, tapi kan sekarang pengguna sosial yang target terbanyak tuh yang di mana gitu. Baru kita bicara mengenai isunya. Nah, kalau kita bermain di tingkat sosial media yang tadinya penggunanya kecil, ya siapa juga yang ini gitu yang nah ini bagaimana teman-teman relawan ini yang memanfaatkan media sosial untuk bisa masuk kepada orang-orang yang akan memilih. Misalnya kalau tadi Pak Arief bilang lewat BBM, mungkin berarti lewat broadcast message seperti itu. Nah itu kan kadang ada yang sifatnya, ada orang yang mungkin tidak mau merasa ingin memilih, malah mengganggu. Nah itu bagaimana tim relawan ini mengatur hal tersebut? Ya biasanya gini, pada umumnya kalau semacam BBM itu yang paling mudah kan broadcast itu. Broadcast massal kan, truk. Iya, tapi kan itu mengganggu. Ini saya nggak mau pilih ini. Nggak ini. Ganggu banget ini calon yang ini. Terus yang strategi keduanya membuat grup. Ya membuat grup, tapi kan kapasitasnya kan juga kecil, terbatas. Tapi yang kayak WhatsApp itu kan kapasitasnya besar gitu. Jadi kayak gitu. Kalau kayak di Facebook, ya itu kan kelihatan lah. Yang terutama yang saya mati untuk saat ini kayak di Facebook. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk. Kami juga mengundang Anda untuk melakukan telepon interaktif bersama kami dan mungkin bisa berbicara langsung dengan narasumber kami yang ada di studio. Dan kembali kepada Pak Arief, ini kalau misalnya kita melihat yang menggunakan medsos sepertinya mungkin yang jalur independen saja. Tapi apakah ini jadi salah satu kekuatan juga karena medsos tampaknya tanpa mengeluarkan banyak biaya seperti itu. Bagaimana juga dengan yang mereka memang lewat jalur parpol? Apakah menggunakan medsos ini memang jadi salah satu cara juga yang efektif? Seperti itu ya. Ya justru kekuatan yang di jalur parpol tuh sebenarnya mereka udah punya struktur partai, udah punya orang-orang yang bergerak di lapangan. Ditambah dengan kalau menggunakan sarana sosial media itu kan tambah kuat sebenarnya. Kalau sarana yang udah ada tuh bisa digerakkan, struktur partai yang ada digerakkan untuk memanfaatkan sosial media kan lebih dahsyat sebenarnya dibandingkan dengan jalur independen yang harus dibentuk dari nol gitu di situ. Berarti sebenarnya ini bisa dua-dua dimanfaatkan bisa ya? dua-duanya dimanfaatkan dan juga media sosialnya. Tapi perbedaannya gini, ada 2 perbedaan. Kalau yang di jalur independen biasanya orang tergerak.
Karena masyarakat yang bergeraknya gitu. Tapi kalau jalur parpol kan instruksional dari atas gitu di situ. Oh, oke. Pendekatannya ke masyarakat juga memang agak sulit ya kalau parpol seperti itu, seperti ada batasan. Di sini kecuali kalau di tingkat parpolnya kekuatan relawannya kuat di situnya. Oke, baik. Saya ke Mas Alip lagi. Mas Alip, mengenai kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Suka Haji Lulung ini sejauh ini apa saja? Kalau mungkin selain mengumpulkan KTP dan dukungan bagi Haji Lulung sendiri, adakah kemudian kegiatan lain yang dilakukan lewat media sosial, Mas? Ya, saya ingin menanggapi tadi Bapak pengamat media sosial mengatakan bahwa Pak Haji Lulung lewat jalur independen, bahwa itu tidak benar, bahwa perlu diketahui Pak Haji Lulung adalah salah satu kader partai yang hari ini diutus oleh kubu Jan Farid, bahwa hari ini Pak Haji Lulung belum memutuskan untuk bicara tentang dia independen, tapi teman-teman relawan ini tidak terlepas maupun itu dia jalur independen ataupun dari partai, ini kita tetap bekerja. Itu berarti saya mau konfirmasi, Haji Lulung sendiri melalui jalur independen atau partai? Ya, dia masih berharap, maksudnya dalam artinya kita semua tidak berpikir bahwa Haji Lulung nanti itu lewat mana dia akan bertarung dalam kancah 2017 nanti. Tapi kita memastikan bahwa kita orientasi kita hari ini kerja politik aja dahulu. Gitu Pak. Artinya dia bisa adalah kader partai, bukannya dari independen yang dialami oleh incumbent ini, Mbak. Oke, apa saja kegiatannya, Mas? Ya, kegiatannya dari kemarin kita sudah lakukan adalah roadshow dari kampung ke kampung, dari gang ke gang, dari rumah ke rumah, dari pasar ke pasar, mungkin itu, Mbak. Nah, ini kalau yang kita ketahui, koreksi jika salah, ini kalau teman-teman Suka Haji Lulung ini lewat media sosial Path. Alasan untuk memilih, kebanyakan mungkin memilihnya Twitter seperti itu. Ada alasan tersendiri tidak untuk memilih media sosial apa? Apakah lebih banyak pendukungnya atau seperti apa, Mas Alip? Ya, dari semua lini kan teman-teman ini jalan. Dari udara, laut, dan darat, gitu Mbak. Artinya kan pada awal tadi saya katakan bahwa media sosial dari mulai Instagram, Facebook, dan Twitter dan sebagainya itu tetap kita mainkan. Ya lagi-lagi saya katakan ini bukannya nanti kemudian kita jalankan sebagai black campaign, justru sebagai bentuk edukasi kemudian tidak kepada masyarakat tadi lebih yang lebih secara personal, lebih dikenal secara personal buat kandidat kita gitu Mbak.